Sekarang kita akan belajar tentang Aksul Mustawi. Aksul Mustawi ini kalau di dalam kitabnya sebenarnya diajarkan itu setelah uh, tanakud. Tanakud itu kontradiksi. Cuman saya lebih awalkan karena melihat bobotnya lebih sulit, lebih mudah dipahami ketimbang tanakud. Kalau tanakud ini agak sedikit rumit, kalau ini lumayan lah. Ketika saya baru pertama belajar logika atau dengan terjemah lain mantik, yang yang paling saya gemari atau bab yang paling saya suka itu adalah ini. Ya gak tahu kalau sampean bisa dipilih-pilih sendiri nanti. Ini kemudian silogisme. Sebenarnya memang tidak terlalu penting, tapi saya kira dibutuhkan untuk menulis dan membaca teks itu. Aksul Mustawi ini maknanya adalah konversi. Dengan kata lain adalah konversi. Kalau makna literalnya, aks itu apa? Kebalikan. Hah? Kebalikan. Iya, kebalikan atau membalikan nggak apa? Mustawi? Sama. Jadi maknanya aksul mustawi itu membalikkan proposisi yang telah kita pelajari kemarin, membalikkan proposisi dalam hal ini posisinya atau kedudukannya, tapi tetap sama. Artinya kebenaran atau makna yang ada di dalamnya itu tetap sama, seperti yang ada definisi di sini. Jadi proposisi itu adalah membalikkan subjek ke posisi predikat dan predikat ke posisi subjek dengan tidak mengubah nilai kuantitasnya sekaligus kualitas. Kuantitas di sini apa maksudnya? Seperti universal tetap atau partikular misal. Artinya jumlah. Kuantitas itu apa? Jumlah. Tidak mengubah jumlahnya. Kemudian yang dimaksud kualitas di sini apa? Kualitas di sini ya bisa dibilang bobot, tapi kalau dalam hal ini lebih kepada hubungan antara subjek kemudian predikat. Misalnya hubungan ada berapa kemarin? Kalau tidak afirmatif berarti negasi. Artinya kalau memang hubungannya afirmasi tetap afirmasi, kalau negasi tetap negasi, tidak mengubah itu. Tetapi posisinya dirubah. Itu namanya aksul mustawi atau konversi. Nah, untuk sebelum kita belajar tentang proposisi atau qadiyah yang bisa dibuatkan aksul mustawi atau konversi, sebelumnya kita akan mengetahui dulu proposisi apa sih yang tidak bisa dibuatkan konversi atau yang tidak bisa dikonversi. Namun sebelum lanjut ke sini, kalian paham nggak yang dimaksud sebagaian konversi? Paham? Definisinya. Hah? Definisinya. Iya. Yang kayak apa? Gini, definisi apa ini? Konversi itu adalah mentransformasi atau memindahkan atau mengubah gak apa posisi subjek atau kedudukan subjek dan predikat. Predikat ditaruh di posisi subjek dan subjek ditaruh di posisi predikat. Contoh kayak gini. Kecepatan informasi adalah ciri khusus di abad modern ini misalnya. Kalau dikonversi menjadi ciri abad modern adalah kecepatan informasi. Sederhana kan?
Tapi kalau yang jumlah yang ada bentuk kuantitatornya atau sunnya gimana misalnya? Seperti contoh misalnya saya ambil contoh yang universal atau proposisi universal seperti ini. Semua manusia adalah hewan. Coba dikonversi. Semua hewan adalah salah atau benar? Salah. Makanya kalau tidak ada kaidah konversi ini, maka akan keliru hasilnya. Yang benar itu gimana? Maka harus menggunakan rumus yang ada di sini. Kalau proposisinya universal positif, maka ketika dikonversi menjadi partikular positif. Misalnya gini contoh. Semua manusia adalah hewan. Ketika dikonversi, sebagian hewan adalah manusia. Benar atau salah? Benar. Nah, ini contohnya ya. Paham? Paham. Nah, sebelum kita masuk ke sini gak apa-apa meskipun sudah masuk satu, kita ketahui dulu hal-hal atau proposisi-proposisi yang tidak bisa dibuatkan konversi. Dan kalau tetap maksa dibuatkan konversi itu bisa jadi kacau atau hasilnya salah. Seperti contoh ini yang nggak ada di sini apa? Proposisi apa saja yang nggak ditulis di sini? Individual terus? General negasi nggak ada. General kan general positif di sini. Negasinya. General negatif nggak ada. Terus apa lagi? Partikular negatif. Oke. Partikular negatif dan general negatif itu tidak bisa dibuatkan konversi. Kalau tetap dibuatkan konversi, hasilnya akan kacau. Meskipun dalam satu kesempatan bisa saja benar, tapi tidak dalam semua kesempatan pasti benar. Makanya kedua proposisi ini sama ahli mantik atau logikawan tidak dimasukkan ke dalam bab aksul mustawi. Karena mantik itu membuat metode sistematis yang hasilnya sudah pasti benar. Tidak common sense atau dugaan saja. Kalau ini kan dalam satu kesempatan benar, dalam kesempatan yang lain salah. Tidak seperti itu, tapi pasti benar ini. Metodenya dengan kata lain, soleh likulli zaman wa makan. Artinya bisa tetap benar dalam setiap tempat dan zaman, tidak hanya pada tempat dan waktu-waktu tertentu. Yang coba buatkan, oke, saya buat contoh dulu ya, nanti baru kalian buat contoh. Yang general negatif, gimana general negatif? Contohnya misalnya, contoh kenapa kok tidak bisa dibuatkan konversi? Misalnya gini, ada manusia yang bukan dokter. Ini proposisi apa? General negatif. Kalau dikonversi akan menjadi ada dokter yang bukan manusia. Ini kan keliru ini. Ada dokter yang bukan manusia. Tidak ada. Oh iya. Di pasang ada, Wan. Gak ada kan? Kemudian yang partikular sekarang ya. Yang partikular. Contoh yang keliru. Sebagian hewan bukan burung. Ini masuk proposisi apa? Partikular. Kalau dikonversi menjadi sebagian burung bukan hewan. Benar atau tidak? Salah. Nggak tahu kalau burung yang lain. Ini nggak tahu saya. Jangan mikir ada, misalnya protes. Ada Ustaz. Burung saya ini bukan hewan. Nah itu beda. Itu beda, bukan burung yang dimaksud saya ya. Nggak tahu. Jadi dua contoh ini, dua proposisi ini fix tidak bisa dibuatkan aksul mustawi atau konversi. Oke.
Paham sampai di sini? Paham. Sekarang kita masuk ke yang bisa saja. Yang bisa. Sebenarnya kalau tidak ada kuantitatornya, sederhana membuat aksul mustawi ini atau konversi ini. Tinggal tidak usah pakai rumus kayak gini. Ya tinggal kayak contoh pertama itu. Kecepatan informasi adalah ciri abad modern ini misalnya. Salah satu ciri abad modern ini adalah kecepatan informasi. Sederhana, tidak usah mengubah kuantitatornya dan lain sebagainya. Ini dibaca universal positif. Ini partikular positif. Contohnya seperti apa? Yang paling mudah itu ya. Semua orang, oke, di punya Afan saya ambil. Semua orang makan nasi. Kalau dikonversi menjadi makanan. sebagian yang makan nasi itu adalah orang. Itu ya. Itu yang pertama. Paham? Saya contoh. Kemudian yang kedua, proposisi negatif. Semua manusia bukan batu. Kalau dikonversi menjadi semua batu bukan manusia. Paham? Paham. Untuk contoh pengayaan contoh kalian cari sendiri. Jangan ngekor ini terus ya. Yang ketiga, partikular positif. Partikular positif ketika dikonversi menjadi partikular positif tetap. Seperti apa misalnya? Contohnya, sebagian dinding berwarna putih. Sebagian, maka ketika dikonversi sebagian yang berwarna putih adalah dinding. Yang general positif ketika dikonversi menjadi partikular positif. Contoh, Siapa saja boleh bersemayar. mahasiswa setiba itu pintar. Sebagian mahasiswa yang pintar itu adalah mahasiswa setiba. Oke, bagus. Paham? Paham. Ingat ini kaidah apa ya? Kaidah konversi ini penting. Karena kalau nggak ada ini, misalnya kayak gini, ada pernyataan seperti ini. Semua ibu adalah perempuan. Coba konversi tanpa menggunakan ini, tanpa dirubah. Perempuan adalah semua ibu. Semua perempuan adalah Ibu. Itu salah atau benar? Salah. Jadi yang benar itu adalah sebagian perempuan adalah Ibu. karena tidak semua perempuan itu adalah ibu. Ada yang nggak punya anak, nah itu bukan ibu. Paham sampai di sini? Paham. Oke. Kemudian permasalahan berikutnya, misalnya kayak gini. Loh, ini kok ada apa ini? Kok universal mesti dirubah ke partikular? Bukankah kalau kita lihat definisi aksul mustawi di awal itu mengubah posisi atau kedudukan subjek dan predikat dan tetap mempertahankan kuantitas dengan kualitas. Nah, ini kok dirubah dari universal berubah menjadi partikular? Gimana? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab langsung. Besok saya tidur, kalian aja. Gak ada ya? Jawabannya adalah sederhana saja sebenarnya. Karena dalam setiap universal itu
bukan, dalam setiap proposisi positif ada bentuk partikularnya di dalamnya sebenarnya. Berbeda dengan proposisi negatif. Kalau negatif itu memang tidak usah dirubah ke bentuk partikular seperti ini. Kayak universal negatif gak dirubah kan? Tetap universal negatif. Sedangkan yang ini universal positif, kenapa kok mesti dirubah ke partikular? Modalnya kayak gini. Misalnya saya katakan saya adalah santri Banyuanyar. Maka kalau digambarkan akan menjadi seperti ini. Mohon untuk Afan, ini jangan dimaknai secara serampangan ya gambarnya ini ya. Iya, tuh kan. Untuk fokus ke sini saja. Saya adalah santri Banyuanyar, ilustrasinya akan menjadi seperti ini. Ini bentuk partikular, ini bentuk universalnya. Sedangkan kalau saya katakan seperti ini, saya bukan santri Banyuanyar, maka ketika digambarkan akan menjadi seperti ini. Artinya memang terpisah keduanya. Makanya saling terpisah. Jadi tidak usah dirubah ke bentuk partikular yang ini. Karena sudah sudah terpisah lah intinya, sama-sama menolak. Kemudian kalau yang ini kan bagian. Saya adalah santri Banyuanyar. Itu perumpamannya kayak gini. Anggaplah kayak gini. Misalnya Anda mengatakan seperti ini. Saya adalah santri Banyuanyar. Lalu lantas semua santri yang ada di Banyuanyar itu mirip sampean. Misalnya apa yang bilang? Santri Banyuanyar semuanya apa gitu. Itu kan tidak mungkin. Tapi yang dimaksud di situ adalah Afan adalah sebagian santri Banyuanyar. Sedangkan kalau negasi misalnya, saya bukan santri Banyuanyar, maka otomatis menolak semua santri Banyuanyar. Santri Banyuanyar itu berarti bukan saya. Semua santri Banyuanyar bukan saya. Nah, itu bedanya antara negasi dan afirmasi, atau positif dan negatif. Intinya kalau perbedaan antara proposisi negatif sama proposisi positif, kalau proposisi positif itu dalam dirinya, dalam zatnya maksudnya memiliki bentuk partikular. Makanya ketika dikonversi itu mesti menunjukkan bentuk partikularnya seperti ini. Kemudian yang negasi itu karena memang sudah tidak menjadi bagian, artinya terpisah sama sekali, maka tidak usah menunjukkan bentuk partikularnya. Paham? Paham. Oke. Saya kira itu. Jika ada yang mau didiskusikan atau perlu didiskusikan, silakan.